Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrina Bersembiring dengan NIM 10202306. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu kesehatan masyarakat bersama pengampu Ibu Komarida. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita lanjut dengan materi yang pertama yang dimana judul itu pencegahan penyakit kesehatan dan kematian. Pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik. Sebagai contoh, pencegahan kecelakaan, pencegahan penyalahgunaan anak, dan keselamatan pengendara. Ada juga yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk kesehatan. Pencegahan penyakit usaha. Pencegahan penyakit secara umum dikenal berbagai strategi pelaksanaan yang bergantung pada jenis, sarana, serta tingkat pencegahan. Dalam strategi penerapan ilmu kesehatan masyarakat dengan prinsip tingkat pencegahan seperti tersebut di atas. Sasaran kegiatan diutamakan pada peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat, perlindungan terhadap ancaman dan gangguan kesehatan, penanganan dan pengurangan gangguan serta masalah kesehatan, serta usaha rehabilitasi lingkungan. Adapun 4 tingkat pencegahan. Yang pertama itu pencegahan tingkat awal, yang kedua pencegahan tingkat pertama, yang ketiga pencegahan tingkat kedua, yang keempat pencegahan tingkat ketiga. Angka kesakitan atau morbiditas. Morbiditas atau kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk selain mortalitas atau angka kematian serta umur harapan hidup dan penduduk. Semakin tinggi angka morbiditas berarti semakin tinggi kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka morbiditas atau kesakitan menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang semakin baik. Semakin banyak penduduk yang mengalami hubungan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian atau umumnya karena akibat yang spesifik pada suatu populasi, skala besar suatu populasi per dikali satuan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran. Baik, kita masuk ke kasus yang pertama. Di sebuah desa terpencil ada seorang anak kecil berusia 7 tahun yang bernama Tino. Suatu hari Tino mengalami diare dan demam tinggi. Ia diberikan orang tuanya obat agar ia cepat sembuh. Namun obat yang diberikan tidak ada reaksi apapun yang terjadi. Karena orang tua Tino khawatir bahwa anaknya Tino terkena penyakit yang cukup serius, apa yang harus dilakukan keluarga Tino dalam mencegah penyakit kesehatan dan kematian pada kasus ini? Di sini jawabannya lah kombinasi dari beberapa bentuk upaya pencegahan di atas. Soal nomor 2 dan nomor 3 dapat diperhatikan teman. Ini soal nomor 2 dapat diperhatikan teman. Dan ini soal nomor 3. Baik, di sini kita masuk dengan materi yang kedua yang dimana judulnya itu pendidikan kesehatan. Menurut WHO, kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini berarti kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga dapat diukur dari aspek produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Adapun prinsip-prinsip pendidikan kesehatan ada 4. Yang pertama itu pendidikan kesehatan bukan hanya pelajaran di kelas, tetapi merupakan kumpulan pengalaman dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan sasaran pendidikan. Yang kedua itu pendidikan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri. Yang ketiga itu bahwa yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menciptakan sasaran agar individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya sendiri. Dan yang keempat itu pendidikan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran pendidikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sudah mengubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Pendidikan kesehatan adalah upaya untuk melakukan perubahan perilaku. Promosi kesehatan adalah fasilitas sebagai upaya mengubah perilaku dan melakukan perubahan pada lingkungan. Pendidikan kesehatan adalah bagian dari promosi kesehatan yang merencanakan pembentukan perilaku hidup sehat dengan meningkatkan dan memfasilitasi pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan suatu kegiatan yang dirancang atau direncanakan dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal untuk mempengaruhi individu, kelompok maupun masyarakat dalam berperilaku hidup sehat. Baik, di sini kita masuk dengan soal kasus. Yang pertama itu, Dina merupakan ibu dan baru lahir 1 minggu lalu dan dia masih dalam tahap pemulihan. Pada saat Dina selesai melahirkan, dia langsung bisa menyusui bayinya, tetapi ASI yang dikeluarkannya hanya sedikit. Dia pun pergi ke klinik untuk memeriksanya dan dia mengalami baby blues dan gejala mudah tersinggung atau kesal, sering menangis, mudah merasa cemas, dan muncul perasaan tidak sayang kepada bayi yang baru dia lahirkan. Dalam kasus ini, sasaran proses pembangunan terhadap di sini jawabannya LAD wanita. Soal kedua dan ketiga dapat diperhatikan kembali. Ini soal kedua teman dapat diperhatikan. Dan ini soal ketiga. Pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Salam santai Elisa. Bye.